Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Johansa. NPM saya 221506139. Saya berasal dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar pada Linux. Perintah terminal dasar pada Linux. Nah, di sini saya menggunakan server ya. Server Ubuntu. Nah, langsung saja kita masuk ke perintah dasarnya. Yang pertama, untuk perintah dasar itu adalah ls. ls ls atau ya ls ya. ls itu fungsinya itu adalah sebagai uh, untuk menampilkan berkas ataupun direktori yang ada pada gambar di sini yang pada maksudnya yang ada pada direktori ini gitu. Nah, ini ada Adit, kemudian dan lainnya ini adalah berkas dan juga directory yang ada pada directory tempat kita bekerja. Nah, untuk mengecek directory tempat kita bekerja itu kita menggunakan pwd. Pwd di sini kita menampilkan bahwa kita bekerja pada directory root. Nah, ini adalah directory tempat kita sekarang. Nah, untuk berubah ke pindah directory, nah kita pindah ke directory di atas dari root, yaitu directory slash directory utama ya. Kita menggunakan cd titik 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 spasi titik titik. Ketika kita pwd, kita sudah berpindah ke directory rootnya. Salah itu ketika kita ls, kita cek isinya, oh ternyata kita sudah berpindah ke directory yang awal, directory utama. Dan selain misalkan nih kita ingin berpindah ke spesifik itu, kita menggunakan cd root dan juga misalkan nih kita mau pindah ke root dan juga edit. Tadi kan ada di directory edit nih di dalam root. Misalnya root, kemudian kita garis miring, kita masukkan nama directory-nya juga edit. Nah, ketika kita pwd, kita sudah masuk ke dalam directory root dan juga edit. Nah, ketika kita ingin pindah langsung gitu ke directory utama, directory awal tuh cd minus garis miring, maka kita akan pindah ke directory utama. Ketika pwd itu ada kita berada pada directory garis miring, garis directory tertinggi ya. Nah, untuk setelah itu ada juga untuk membuat directory ya. Nah, untuk membuat directory sendiri kita bisa menggunakan perintah mkdir gitu. Nah, misalkan nih di sini kan kosong nih. Hanya ada file johan.html, roy.html dan wiget.log ya. Wiget strip log. Nah, ketika kita ingin membuat directory, kita menggunakannya mkdir atau mkdir. Kita kasih nama directory-nya misalnya test. Nah, ketika kita ls, nah keluar tuh directory baru yang namanya test, dia warnanya biru. Nah, kemudian ketika kita untuk membuat berkas ya, kita menggunakan touch berkas kosong, menggunakan touch misalkan test.txt. Nah, ketika kita ls, nah dia keluar tuh test.txt-nya keluar. Itu artinya kita berhasil membuat satu berkas gitu, satu berkas txt, berkas kosong dengan menggunakan perintah touch. Nah, untuk menyalin atau mengcopy berkas tersebut, kita bisa menggunakan fungsi cp atau copy. Tapi itu nanti dulu, kita akan langsung ke masuk ke cara menampilkan berkasnya. Ya, untuk cara menampilkan berkas, isi dari berkas tersebut semuanya gitu dalam satu halaman ini, kita menggunakan yang namanya tuh cat atau chat. Misalkan kita menampilkan di situ ada johan.html yang sudah saya buat ya awalnya. Kita tampilkan .html, maka akan tampil seluruh berkas ini secara gamblang gitu. Nah, itu adalah untuk yang chat. Ada juga selain chat itu ada more juga les. Nah, untuk more, ketika kita menampilkannya, misalkan more johan.html, html, di sini akan tertampil seberapa besar window yang kita buka seperti itu. Di sini more-nya 76%. Jadi 76% berkas, isi dari berkas tersebut tertampil dalam window yang besar ini. Nah, ketika kita ingin keluar, kita tinggal pencet saja Q. Nah, saya berikan contohnya jika windownya kita perkecil. Misalnya kita perkecil seperti ini. Kemudian kita buat lagi more johan.html.
maka yang tertampil dari more itu hanya 37%-nya. Di sini tertulis more 37%. Walaupun kita dan itu hanya pada awalnya ya. Maksudnya berapa besar awal dari window yang kita buat, walaupun kita perbesar dia tetap 37% tertampilnya. Kemudian kita keluar lagi. Ada juga yang namanya less. Less itu kita bisa menampilkan berkasnya dan menggulirnya gitu. Misalkan nih, less johan.html. Sini terlihat dari doctype HTML sampai ke H1 ya. H1 biodata saya. Nah, kita menggulir menggunakan keyboard ke bawah 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 bawah, bawah dia bisa dilihat seperti itu. Kita bisa menggulirnya sampai ke akhir. Nah, itu N-nya. Seperti itu. Dan keluar kita tinggal pencet Q saja. Nah, setelah itu untuk menampilkan 10 baris awal dari berkas kita menggunakan yang namanya head johan.html. Maka akan tertampil 10 baris dari awal punya kita. Kemudian jika ingin menampilkan 10 baris akhir itu menggunakan tail johan.html. Nah, ini 10 baris terakhir dari punya kita gitu. Berkas Johan HTML yang kita buka seperti itu. Nah, kemudian jika ingin mengcopy berkas tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi misalnya ini Johan berkas asalnya ya, johan.html, dan kita copy dengan memberi namanya menjadi test.html. Maka terbuat berkas baru yang namanya test.html, dan ketika kita buka test.html-nya, maka berkas tadi telah mengopi seluruh isi dari berkas tadi, mengisi johan.html di copy gitu, dibuat nama baru yang namanya itu adalah test.html seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga menggantikan namanya gitu menggunakan mv misalnya tadi apa namanya tadi tes ya, test.html kita ubah menjadi namanya itu misalnya tst.html gitu. Nah, ketika kita ls gitu, nah tes tadi berubah menjadi tst.html seperti itu. Nah, ada juga untuk menghapus berkas. Nah, untuk menghapus berkas itu menggunakan rm. Misalnya kita ingin menghapus tst.html tadi, kita menggunakan rm, nama berkasnya tst.html. Maka ketika kita ls, tst.html sudah hilang. Itu untuk menghapus yang namanya berkas. Nah, untuk menghapus directory itu kita juga bisa menggunakan rm -r nama directory-nya, misalnya tes. Di sini kan ada directory test tuh. Ketika kita klik kemudian kita ls lagi, directory test itu sudah hilang dari directory tempat kita bekerja. Kemudian ada lagi permission atau perizinan berkas. Di sini kita akan membahas secara singkat saja ya. Untuk menampilkan permission dari berkas-berkas yang ada di sini, yaitu Johan HTML, test dan wget.log, itu menggunakan ls-l. Nah, di sini tertampil seluruh informasi dari berkas-berkas tadi, misalnya perizinannya, kemudian own atau pemiliknya, kemudian ada ukurannya, ada tempat dibuatnya, kapan dibuatnya, dan juga nama berkas. Nah, ketika kita ingin mengubah perizinannya, itu kita menggunakan yang namanya chmod. Kemudian perizinannya di situ kan kalau yang pertama ini 711 ya. Nah, kita ubah menjadi misalkan 764 gitu. Namanya itu johan.html. Nah, ketika kita ls, maksud saya ls-l, maka perizinannya itu sudah berubah menjadi RWX, RW dan juga R. Di sini kan RWX XX ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, untuk merubah kepemilikannya itu kita menggunakan namanya chown gitu. Nah, di sini kan kepemilikannya itu adalah usernya Adit, grupnya Adit ya. Misalnya kita chown, kita ubah dari kan awalnya tadi Adit ya, kita ubah menjadi root gitu misalnya. Root
johan.html. Ketika kita ls-l, nah dia sudah berubah gitu, kepemilikan user dan juga kepemilikan grupnya itu sudah berubah menjadi root yang awalnya adit seperti itu. Itu adalah cara untuk mengubah permission, kepemilikan dari berkas. Kemudian ada lagi setelah kepemilikan itu ada untuk menampilkan prosesnya, itu menggunakan PS. Di sini ada banyak sekali prosesnya. Ada bash, more, su bash, ping, sudo, bash, ps. Dengan PID itu adalah 463 sekian. Nah, PID ini adalah yang digunakan untuk melakukan kill atau menghapus atau menghentikan secara paksa program tersebut. Misalnya kill UID-nya PID-nya 46391. Nah, saya tidak akan mengklik karena saya tidak tahu apa yang terjadi jika saya klik. Tapi jika ingin menghentikan secara paksa itu akan menggunakan kill dan juga perintah PID-nya. Nah, kemudian ada juga DF. DF itu untuk menampilkan daripada informasi penggunaan disk yang kita gunakan seperti itu. Kemudian ada juga ini do ya, apa directory, menampilkan penggunaan directory. Nah, sebenarnya kita mundur dulu nih karena directory tidak ada, kita pwd ls. Di sini tampak directory edit ya. Nah, kita mau melihat berapa ruang yang digunakan oleh directory edit, itu kita menggunakan sebuah perintah yaitu do kemudian -sh nama directory-nya. Ini directory ini kan edit ya. Ketika kita jalankan, nah ada 16 KB kilo yang digunakan oleh directory edit seperti itu. Kemudian kita misalnya nih untuk menampilkan IP address-nya kita menggunakan ifconfig. Nah, di sini terlihat ini adalah informasi dari network ya semuanya. Nah, network yang ada pada server ini. Kemudian ini IP-nya. IP kita 172.22.159.31. Ada juga caranya yaitu menggunakan IP kemudian ADDR, sama aja. Di sini kita menampilkan juga informasi dari IP address juga di sini 172.1.22.159.31. Informasi networknya lah dari server ini. Nah, kemudian ketika kita ada juga perintah namanya ping ya. Ping itu untuk mengetes atau menguji konektivitas dari jaringan kita. Cara itu adalah ping kemudian IP address-nya. IP address jaringan kita ada 172.22.159.31. Nah, oh maksud saya, mohon maaf saya salah tulis. Kemudian ping 172.22.159.31. Nah, dia akan mengirimkan sebuah paket ya, paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitasnya. Dan di sini kita lihat nih, time-nya 0,032 ini ada kecepatannya ya. Oke, dan ketika ingin menghentikannya kita mengklikkan pada keyboard Ctrl Z. Itu akan menghentikan proses tersebut secara paksa. Kemudian ada lagi nih, ketika kita ingin mengunduh sesuatu dari URL atau web gitu, kita menggunakan yang namanya widget. Nah, di sini saya contohkan, misalkan nih, saya mau mengunduh gambar ini. Kita klik kanan, kemudian kita copy image address-nya, kita masuk lagi ke putih, kita mengetikkan widget. Kemudian spasi klik kanan untuk paste link tadi. Nah, kemudian kita enter kan. Maka link tadi sudah terdownload ke dalam sini gitu. Sudah terdownload file tadi, misalkan kita ls. Nah, di sini nih, png bound as face outline coloring page vector png image sekian.png. Nah, ini adalah file yang sudah kita download dari URL tadi, dari internet. Nah, kemudian ada lagi perintah yang namanya who. Ini adalah siapa yang sedang menggunakan server ini atau mengakses server ini. Itu adalah di sini cuma root ya, saya ya, root pts/0. Ini adalah informasinya. Mungkin bisa dibuktikan lagi dengan menggunakan seperti ini. Nah, di sini saya kan sudah berubah user menjadi edit. Ketika kita who, nah dia tetap akan terlihat root karena edit ini bukan user utama ya. Di sini gitu. User induknya itu adalah root tadi.
itu untuk melihat siapa pengguna yang sedang masuk, user yang sedang masuk. Kita akan berubah lagi menjadi root ya. Bentar. Kita mau klik passwordnya. Oke. Nah, ada juga setelah itu ada history ya. History itu untuk menampilkan perintah-perintah yang sudah kita klikkan pada server ini. Nah, di sini banyak sekali perintah yang sudah saya klikkan pada server ini ya. Kemudian ada lagi manual atau untuk menampilkan manual dari sebuah file gitu. Misalkan saya mau menampilkan manual dari sudo gitu. Oh, maksud saya man sudo. Nah, sini sudah tertampil manual dari sudo ya. Ketika kita bisa menggulirnya juga. Nah, ketika kita ingin keluar gitu, kita menggunakan Q. Ketikan Q. Nah, itu akan keluar dari manual tadi. Nah, ada juga sudo. Sudo itu sebenarnya perintah yang hanya bisa digunakan oleh root user atau user yang memiliki permission secara root gitu, yang sudah dikasih permission oleh user utama. Jadi ketika user itu belum root, dia tidak bisa melakukan banyak perintah pada Linux ini gitu, pada server misalnya. Ada juga exit itu untuk keluar dari terminal. Nah, logout sudah. Nah, sudah sepertinya seperti itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.